warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, semester 6 dari Prodi Fisika, kampus IAIN Tulungagung. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Subbab materinya yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menemukan persamaan hukum Pascal dan hukum Archimedes dari berbagai sumber. Yang kedua, mengidentifikasi besaran fisis pada hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang ketiga, menjelaskan konsep dari hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang keempat, menghitung permasalahan berupa soal terkait hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang kelima, yaitu mengaplikasikan pemahaman tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang terakhir, menemukan hasil permasalahan terkait hukum Pascal dan hukum Archimedes. Subbab materi yang pertama yaitu hukum Pascal. Sudah tahu, ini merupakan gambar yang sangat tidak asing bagi kalian, yaitu sebuah pompa hidrolik. Ini penjelasannya ya. Jika mobil orang tua Anda kotor, sekarang tidak usah bingung atau capek-capek untuk mencuci sendiri. Apalagi kalian hidup di perumahan yang sempit lahan untuk mencuci mobil. Cukup dengan uang Rp25.000, kalian bisa menyaksikan mobil sudah bersih. Tentunya ini menggunakan sistem hidrolik. Tahukah kalian tentang sistem hidrolik itu? Sistem hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair. Biasanya pelumasnya itu adalah oli, untuk melakukan suatu gerakan segaris atau satu putaran. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal, yaitu jika suatu zat cair diberikan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurangnya kekuatan. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda. Masing-masing ditutup dan diisi oli. Mobil diletakkan di atas tutup tabung yang berdiameter besar. Jika memberikan gaya yang kecil, maka tabung yang berdiameter kecil akan menyebar ke segala arah, termasuk tabung besar tempat diletakkannya mobil tadi. Jika sekarang mencuci mobil menjadi lebih mudah, pastinya lebih bersih dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Penerapan hukum Pascal dalam rem hidrolik. Pada rem hidrolik terdapat pipa-pipa hidrolik yang berisi cairan berupa minyak rem. Pipa ini nantinya akan mengarah ke silinder utama dan berujung pada bantalan rem. Komponen-komponen tersebut memegang peranan di mana konsep dan strukturnya telah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum Pascal. Dengan tujuan menghasilkan daya cengkram pada bantalan rem yang besar dari penginjakan pedal rem yang tidak terlalu dalam. Saat pedal rem diinjak, akan menyebabkan terbentuknya gaya dari pedal yang akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Selanjutnya, tekanan tersebut akan diteruskan oleh minyak-minyak ke segala arah di permukaan pipa, termasuk ujung-ujung pipa yang terhubung dengan bantalan rem. Karena luas permukaan piston bantalan rem lebih besar daripada piston pedal, maka gayanya tadi digunakan untuk menginjak pedal rem akan diteruskan ke piston bantalan rem yang terhubung dengan piringan logam.
dengan jauh lebih besar. Sehingga gaya untuk mencengkram piringan logam akan lebih besar pula. Bantalan rem yang bersinggungan dengan piringan logam akan menghasilkan gaya gesek yang nantinya dapat menghentikan putaran roda. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Hukum Pascal dapat kita rumuskan dengan P1 sama dengan P2. Kita juga bisa mencarinya dengan P1 per A1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita turunkan lagi, F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan. Dengan rincian, F1, F2 merupakan gaya pada penampang 1 dan penampang 2. A1, A2 merupakan luas penampang pada bagian 1 dan luas penampang pada bagian 2 dengan satuan meter kuadrat. D1, D2 merupakan diameter panjang pada penampang 1 dan penampang 2 dengan satuan meter. Penerapan hukum Pascal bisa kita jumpai pada ketiga alat ini. Yang pertama yaitu dongkrak, rem, dan mesin pres hidrolik. Yang kedua, pompa ban sepeda. Yang ketiga yaitu mesin hidrolik pengangkat mobil, sesuai dengan contoh yang di awal tadi, yaitu mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, kita sudah sampai pada submateri yang kedua, yaitu hukum Archimedes. Ini merupakan contoh gambar, yaitu seorang anak yang berenang. Jika bayangkan kalian mandi di kolam renang, apa yang kalian rasakan? Pastinya kalian akan terasa ringan, karena kalian mendapatkan gaya apung. Pada gambar di atas juga demikian, orang yang mengapung di kolam beratnya, yaitu WZ, akan lebih kecil jika dibandingkan dengan berat di daratan, atau WU, dikarenakan orang tersebut mendapatkan gaya ke atas, atau FA. Bunyi dari hukum Archimedes. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Gaya Archimedes dapat kita cari dengan rumus FA sama dengan rho V kali VBF kali G, dengan rincian yaitu FA merupakan gaya Archimedes dengan satuan Newton. Rho V adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. VBF merupakan volume benda yang tercelup dengan satuan liter. Dan yang terakhir yaitu G, merupakan kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Persamaan dari hukum Archimedes dapat kita rumuskan, yaitu rho B per rho F sama dengan B per VA per FA. Rho B ini adalah massa jenis bendanya, rho F ini adalah massa jenis fluida, W merupakan berat benda. Ingat, berat dan massa berbeda ya. Dan FA ini adalah gaya apung. Biasanya hukum Archimedes itu digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Nah, ini adalah kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida. Diamati ya. Nah, tadi ada peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan peristiwa 4. Kita misalkan ini adalah suatu balok ya. Nah, peristiwa terapung itu terjadi pada balok 1 dan balok 2. Terjadi apabila berat benda sama dengan gaya apungnya. Yang kedua yaitu
volume benda tercelup itu kurang dari volume benda. Terus massa jenisnya benda itu kurang dari massa jenis fluida. Peristiwa yang kedua yaitu melayang. Ada balok 3. Terjadi apabila berat benda sama dengan gaya apungnya. Lalu volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda. Kemudian yaitu massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluida. Yang terakhir yaitu tenggelam, terjadi pada balok 4. Bisa terjadi apabila berat benda itu lebih besar dari gaya apungnya. Kemudian volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda. Yang terakhir yaitu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Penerapan hukum Archimedes bisa kita jumpai pada 4 alat ini, benda. Sebenarnya penerapan hukum Archimedes itu banyak, tapi saya hanya mengambil 4 contohnya ya. Yang pertama yaitu hidrometer. Hidrometer itu digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Yang kedua yaitu kapal laut. Agar kapal laut dapat tetap mengapung, besi dibuat berongga, sehingga volume air yang dipindahkan menjadi besar dan menyebabkan gaya apung menjadi besar. Yang ketiga yaitu kapal selam. Kapal selam sendiri memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai keperluan. Jika kapal selam ingin mengapung, maka tangkinya itu diisi udara. Kalau kapal selamnya itu ingin tenggelam, maka tangkinya tersebut diisi dengan air. Yang terakhir yaitu balon udara. Balon udara itu agar naik diisi dengan gas panas, sehingga volumenya bertambah. Volume udara yang dipindahkan menjadi besar. Bisa kita rumuskan yaitu gaya apungnya lebih besar dari berat bendanya. Nah, setelah kita mempelajari 2 subbab materi dari fluida statis, kita bisa mengerjakan latihan soal ini ya. Saya bacakan. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat benda 81 kg. Ini bisa kalian cari dengan persamaan gaya Archimedes tadi ya. Tadi di awal sudah dijelaskan, kalian bisa mencari dengan persamaan gaya Archimedesnya. Nah, sekian. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Meskipun corona belum berakhir, saya harap pendidikan tetap berjalan sedemikian baiknya, karena pendidikan adalah tonggak utama keberhasilan negara ini. Semenyerah apapun, setidak sanggup apapun kita tidak boleh menyerah, karena pendidikan itu harus tetap berjalan. Jadi tetap semangat. Semoga hari-hari kalian tetap ceria, bahagia, dan tentunya tetap berada pada lindungan Tuhan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.